bersama-sama dalam kelompok 4 akan membuat video debat konstitusi pada mata kuliah Retorika Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Firdaus Giezo, SHI, LLM. Untuk itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan yang sangat luar biasa telah kita nantikan. Akhirnya kita sampai pada perdebatan debat konstitusi yang nantinya akan mempertemukan dua tim para debaters yang sangat luar biasa yang akan memperdebatkan nanti terkait amandemen Undang-Undang 1945 untuk membatasi masa jabatan anggota DPR menjadi maksimal 2 periode. Untuk itu, marilah kita panggil dua para debaters, dua tim debaters yang sangat luar biasa ini. Kita panggil sebagai tim pro dari tim Tan Malaka. Kepada tim Tan Malaka disilakan untuk memilih tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kita juga akan panggil tim debaters dari tim Haji Agus Salim sebagai standing position kontrak. Kepada tim Haji Agus Salim disilakan mengambil tempat yang telah ditetapkan. Sebelum perdebatan kita mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mekanisme perdebatan pada saat sekarang ini. Sebelum masuk ke ranah tersebut, langkah pertama saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada tim pro, apakah telah membangun ranah argumentasi sesuai dengan mosi perdebatan? Perlukah amandemen Undang-Undang 1945 untuk membatasi masa jabatan anggota DPR menjadi maksimal 2 periode? Sudah. Beralih kepada tim kontra, apakah sudah membangun ranah argumentasi sesuai mosi perdebatan? Sudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mekanisme perdebatan pada saat sekarang ini. Pada perdebatan debat konstitusi kali ini terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama yaitu babak opening statement selama 5 menit, tidak diperkenankan untuk interupsi. Kemudian masuk kepada sesi kedua. Sesi kedua yaitu babak bidasan. Babak bidasan diperbolehkan interupsi dengan jumlah waktu selama 5 menit. Tidak diperkenankan interupsi di 1 menit pertama dan 1 menit terakhir. Kemudian pada sesi ketiga, sesi closing statement. Sesi closing statement sebanyak 2 menit, tidak diperkenankan untuk adanya interupsi. Kepada tim pro, apakah ada pertanyaan terkait mekanisme? Kepada tim kontra, apakah ada pertanyaan? Cukup? Inilah perdebatan yang kita tunggu-tunggu antara tim Tan Malaka dan juga tim dari Agus Salim. Tepuk tangan yang meriah untuk kedua belah tim. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi opening statement. Kita beralih kepada pembicara pertama dari tim pro. Apakah sudah siap? Sudah. Waktu 5 menit akan berjalan ketika kalimat pertama diucapkan. Kepada pembicara pertama dari tim pro, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, kami dari tim pro berada pada standing position pro yang pertama itu ada saya sendiri, Nakani Sinta. Yang di sebelah kanan saya ada Fahrul Zikri sebagai pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya ada Ali Akbar sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang kami hormati, saya akan masuk ke ranah argumentasi saya. Selaku saya pembicara yang pertama dari tim pro menyatakan dengan tegas bahwa saya mendukung mosi ini. Undang-Undang 1945 diamandemen untuk membatasi masa jabatan anggota DPR menjadi maksimal 2 periode berturut-turut. Dalam sesi ini saya akan menyampaikan 3 hal pokok. Yang pertama itu latar belakang perlunya pembatasan jabatan anggota DPR. Yang kedua adalah landasan dan konstitusional yang memungkinkan amandemen tersebut. Kepada Dewan Juri yang terhormat, dampak positif jabatan 2 periode bagi kualitas demokrasi Indonesia ini, pertama dari segi latar belakang. Saat ini anggota DPR RI tidak dibatasi secara konstitusional jumlah periode jabatannya. Selama partai ini masih mencalonkan dan rakyat masih memilih, seseorang dapat menjadi anggota DPR berkali-kali. Bisa duduk di kursi legislatif selama puluhan tahun. Dalam praktik politik Indonesia, pertahanan memiliki keuntungan besar, akses pendanaan jaringan, dan juga perhatian media dan kedekatan dengan struktur kekuasaan. Akibatnya kursi DPR cenderung diisi oleh figur yang itu saja. Inilah potensi melahirkan dominasi kelompok tertentu, memperkuat oligarki politik dan menghambat regenerasi. Kepada Dewan Juri yang terhormat, kedua dari sisi landasan konstitusional yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Frasa menurut
Undang-Undang Dasar ini menunjukkan bahwa cara rakyat menggunakan kedaulatan ini tidak dibiarkan tanpa batas, tetapi diatur oleh konstitusi demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan ini. Dan juri yang terhormat, kedua dari sisi landasan konstitusional itu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Dasar menunjukkan bahwa rakyat menggunakan kedaulatan ini tidak bisa dilampaukan batas, tetapi diatur oleh konstitusi dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan dalam undang-undang melanggar kedaulatan rakyat, melainkan pengaturan kedaulatan agar kekuasaan tidak bertumpuk terlalu lama pada individu tersebut. Dan juga yang kami hormati, contoh yang paling jelas adalah pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden yang sama. Keduanya merupakan jabatan politik yang menerima mandat langsung atau tidak langsung dari rakyat tersebut. Di sisi lain, pasal 22E Undang-Undang 1945 mengatur pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia setiap 5 tahun. Artinya satu periode jabatan berlangsung 5 tahun. Jika kita membatasi anggota DPR maksimal 2 periode ini, itu berarti seorang anggota DPR hanya dapat menjabat 10 tahun berturut-turut di kursi yang sama. Namun, pengalaman tidak serta menghilang hanya karena seorang tidak lagi duduk sebagai anggota DPR, mereka masih dapat berkontribusi sebagai penasihat partai, pengajar, peneliti, birokrat, dan bahkan sebagai menteri atau pejabat publik yang lainnya. Yang hilang justru adalah kesempatan untuk terus monopolisi kursi legislatif tersebut. Dan negara demokrasi yang dibutuhkan bukan hanya pengalaman individu, tetapi juga sirkulasi elit, pembaruan gagasan, dan transparansi lintas generasi. Dan juri yang kami hormati, terakhir dari perspektif teori demokrasi dan negara hukum ini, amandemen untuk membatasi masa jabatan anggota DPR ini mempertegas prinsip check and balance. Saat ini presiden dibatasi 2 periode, sementara banyak anggota DPR dapat bertahan sangat lama. Keseimbangan antara eksekutif menjadi timbang ketika eksekutif dibatasi tetapi legislatif tidak. Dengan pembatasan 2 periode ini, cabang kekuasaan ini menciptakan pola di mana semua jabatan politik utama tunduk kepada prinsip yang sama. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, masih ada waktu? Ada tambah? Tidak. Selanjutnya kita akan beralih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Tim kontra, apakah sudah siap? Siap, moderator. Waktu akan berjalan selama 5 menit ketika kalimat pertama diucapkan. Kepada pembicara pertama dari tim kontra, disilakan. Terima kasih, moderator. Dan juri yang terhormat. Perkenalkan kami dari tim Abu Salim yang berada pada standing positioning kontra. Saya Edi Pradana Putra sebagai pembicara pertama. Di sebelah kanan saya ada Faradisha Arofa sebagai pembicara yang kedua, dan di sebelah kiri saya ada Muhammad Raihan sebagai pembicara ketiga. Baik, saya akan masuk pada ranah argumentasi kami. Saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra menyatakan bahwa kami menolak mosi Undang-Undang Dasar 1945 perlu diamandementasi untuk membatasi masa jabatan anggota DPR menjadi maksimal 2 periode berturut-turut. Bagi kami, ada 3 alasan mengapa mosi tersebut ditolak. Yang pertama, pembatasan masa jabatan anggota DPR yang menjadi membatasi kedaulatan rakyat. Yang kedua, pembatasan tersebut mengurangi hak politik warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang ketiga, amandemen di tingkat Undang-Undang Dasar bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan politik yang lebih bersifat teknis dan praktis. Dan juri yang kami hormati, pertama dari sudut pandang kedaulatan rakyat. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu bentuk nyata dari kedaulatan itu adalah hak rakyat untuk memilih siapa yang akan mewakili mereka untuk di DPR dalam setiap pemilu. Selama pemilihan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22E, yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka seharusnya rakyat bebas memilih untuk kandidat mana yang mereka anggap baik itu cara yang baru maupun cara yang lama. Jika seseorang telah menjabat anggota DPR selama 2 periode, tetapi rakyat masih percaya dan memilih dia lagi, lalu mengapa negara harus melarang? Kedua, dari perspektif hak politik warga negara. Pada pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Nah, hak ini mencakup hak untuk dicalonkan dan dipilih sebagai jabatan-jabatan publik. Dengan membatasi masa jabatan anggota DPR di tingkat konstitusi, itu berarti maka setiap warga negara yang sudah menjabat 2 tahun
periode tidak lagi memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan melalui jalur legislatif, meskipun ia tidak melakukan pelanggaran hukum apapun. Nah, ini adalah bentuk dari pembatasan hak politik yang menurut kami sangat tidak perlu. Karena persoalan perilaku buruk wakil rakyat bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pemilu, bukan dengan larangan otomatis. Dewan juri yang kami hormati. Yang ketiga, menyangkut cara penyelesaian masalah dalam sistem politik kita. Nah, kami tidak menutup mata bahwa di negeri kita ini ada banyak problem seperti oligarki, politik uang, dan minimnya kaderisasi. Namun, setiap solusi tersebut bukan semata-mata dengan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Kita sudah memiliki instrumen hukum lain seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Perbaikan sistem pendanaan politik, pengetatan pengawasan dan dorongan terhadap partai untuk melakukan kaderisasi bisa dilakukan melalui revisi undang-undang dan penegak hukum yang lebih tegas tanpa harus menyentuh Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertinggi. Dengan demikian, pada sesi pembuka ini saya menegaskan bahwa posisi tim kontra adalah kita tidak menolak perbaikan sistem politik, tetapi kita menolak jika perbaikan itu dilakukan dengan cara mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk membatasi masa jabatan anggota DPR. Bagi kami, Undang-Undang Dasar harus dijaga stabil dan hanya diubah ketika menyangkut hal-hal yang sangat fundamental dan tidak dapat diselesaikan melalui instrumen hukum di bawahnya. Sekian, terima kasih. Oke, masih ada waktu. Apakah ada tambahan? Tidak ada. Cukup? Selanjutnya kita akan beralih kepada pembicara dari tim pro. Pembicara kedua. Apakah pembicara kedua dari tim pro sudah siap? Siap, Bro. Waktu akan berjalan selama 5 menit ketika kalimat pertama diucapkan. Kepada pembicara kedua dari tim pro, disilahkan. Dewan juri yang kami hormati, moderator, dan rekan-rekan tim kontra yang sangat luar biasa. Saya akan masuk ke dalam ranah argumentasi saya, yaitu mengenai landasan yuridis. Pertama, mari kita lihat lebih dalam dari sisi konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kerangka umum bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Frasa menurut Undang-Undang Dasar berarti bahwa penggunaan kedaulatan rakyat tidak bersifat liar dan tanpa batas, tetapi diatur melalui mekanisme dan batasan konstitusional. Artinya, membatasi masa jabatan anggota DPR dalam Undang-Undang Dasar bukan pelanggaran kedaulatan rakyat, melainkan bagian dari pengaturan kedaulatan itu sendiri agar tidak melahirkan kekuasaan yang terlalu lama dan sulit dikontrol. Selanjutnya, Dewan Juri yang kami hormati. Kita sudah punya contoh konkret dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini dengan jelas membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya 2 periode. Pembatasan ini diterima secara luas sebagai cara untuk mencegah pemusatan kekuasaan di tangan satu orang, mencegah lahirnya rezim otoriter dan memastikan adanya sirkulasi kepemimpinan. Jika prinsip pembatasan masa jabatan ini diakui sah dan penting untuk jabatan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat, maka secara logis prinsip yang sama dapat diterapkan untuk legislatif, yaitu anggota DPR. Keduanya sama-sama jabatan politik yang berasal dari mandat rakyat dan sama-sama berpotensi menyalahgunakan kekuasaan jika dibiarkan tanpa batas. Kemudian Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun. Ketentuan ini memberi kita landasan waktu yang jelas. 1 periode berlangsung selama 5 tahun. Pembatasan 2 periode berarti seseorang hanya dapat menjabat maksimal 10 tahun berturut-turut sebagai anggota DPR. Ini bukan penghapusan hak rakyat karena hak pilih rakyat, karena rakyat tetap memiliki wakilnya setiap 5 tahun, tetapi merupakan pembatasan agar satu individu tidak menguasai kursi yang sama secara terus-menerus. Dengan kata lain, pemilu tetap berjalan, tetapi kesempatan setiap individu untuk terus-menerus menjabat dibatasi demi kepentingan demokrasi jangka panjang. Dari sisi undang-undang biasa, kita memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3.
Kedua undang-undang ini mengatur detail teknis pemilu dan kedudukan anggota DPR, tetapi belum memberikan batas jumlah periode. Hal ini justru menunjukkan ruang yang sangat terbuka bagi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memasukkan norma dasar tentang pembatasan masa jabatan. Setelah ada norma di tingkat Undang-Undang Dasar, barulah Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang D3 dapat disesuaikan untuk mengatur hal-hal teknis seperti masa jeda, mekanisme penghitungan periode, dan sebagainya. Interupsi, saudaraku. Silakan saudaraku. Ya, interupsi masuk, disilakan. Apakah pembatasan masa jabatan akan membuat kita kehilangan politisi berpengalaman? Ya, silakan dijawab. Rekan tim kontra yang sangat luar biasa. Sebagian pihak mungkin berargumen bahwa pembatasan masa jabatan akan membuat kita kehilangan potensi berpengalaman. Namun, pengalaman tidak serta-merta hilang hanya karena seseorang tidak lagi duduk sebagai anggota DPR. Mereka masih dapat berkontribusi sebagai penasihat partai, pengajar, peneliti, birokrat, bahkan sebagai menteri atau pejabat publik lain. Yang hilang justru adalah kesempatan untuk terus memonopoli kursi legislatif. Dalam negara demokrasi, yang dibutuhkan bukan hanya pengalaman individu, tetapi juga sirkulasi elit, pembaruan gagasan, dan representasi lintas generasi. Yang terakhir, dari perspektif teori demokrasi dan negara hukum, amandemen untuk membatasi masa jabatan anggota DPR justru mempertegas prinsip check and balance. Saat ini, presiden dibatasi 2 periode, sementara banyak anggota DPR dapat bertahan sangat lama. Keseimbangan antara eksekutif dan legislatif menjadi timpang ketika eksekusi dibatasi tetapi legislatif tidak. Dengan pembatasan 2 periode di kedua cabang kekuasaan ini, kita menciptakan pola di mana semua jabatan politik utama tunduk pada prinsip yang sama. Kekuasaan adalah mandat sementara, bukan hak milik pribadi. Berdasarkan hal tersebut, baik dari dimensi hukum, praktik politik, maupun teori demokrasi, saya menegaskan kembali bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk membatasi masa jabatan anggota DPR maksimal 2 periode bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi penting demi menjaga kualitas demokrasi kita. Sekian, terima kasih. Oke, cukup. Cukup. Selanjutnya kita akan beralih kita kepada pembicara kedua dari tim kontra. Tim kontra, pembicara kedua apakah sudah siap? Siap, Moderator. Waktu 5 menit akan berjalan ketika kalimat pertama diucapkan. Kepada pembicara kedua dari tim kontra, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kepada Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara 2 dari tim kontra akan memperdalam posisi kami yang menolak amandemen Undang-Undang 1945 untuk membatasi masa jabatan anggota DPR menjadi maksimal 2 periode berturut-turut. Saya akan menyampaikan ranah argumentasi saya mulai dari landasan yuridis. Pertama, mari kita lihat dari kacamata kedaulatan rakyat dan hal politik. Dewan Juri yang terhormat, pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bagi kami, ini berarti bahwa rakyat adalah pemegang keputusan tertinggi untuk menentukan siapa yang layak mewakili mereka di DPR. Dewan Juri yang kami hormati, selama proses pemilu dilaksanakan sesuai pasal 22E Undang-Undang 1945, yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, rakyat berhak untuk memilih calon manapun yang mereka percayai, bahkan jika orang itu yang sama untuk 3, 4, atau 5 periode. Dewan Juri yang kami hormati membatasi secara konstitusional bahwa seseorang hanya boleh menjabat 2 periode, berarti negara ikut campur dalam menentukan bahwa setelah 2 kali rakyat tidak boleh lagi memilih orang ini. Dan disinilah kami melihat potensi pembatasan terhadap kedaulatan rakyat. Selain itu, pada pasal 28D ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang kedua, menyangkut pentingnya pengalaman dan keahlian wakil rakyat dalam proses legislasi dan pengawasan, kita tidak boleh memandang jabatan anggota DPR semata-mata sebagai kursi politik, melainkan juga sebagai profesi yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum, anggaran, sistem pemerintahan, dan persoalan-persoalan rakyat di berbagai sektor. Dewan Juri yang kami hormati, proses penyusunan undang-undang, membahas APBN, dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah bukan pekerjaan yang sederhana. Seringkali anggota DPR
baru membutuhkan waktu 1 periode. Interupsi saudara. Silakan Ya, saudara. intervensi masuk, disilakan. Terima kasih moderator. Lantas mengapa kekhawatiran dari tim kontra? Apa alasan dari tim kontra dengan adanya 2 periode masa jabatan DPR tersebut? Sampai. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari tim Pro. Dewan Juri yang terhormat, seringkali anggota DPR baru membutuhkan waktu 1 periode penuh hanya untuk benar-benar memahami dinamika dan mekanisme kerja di parlemen. Jika kita membatasi masa jabatan anggota DPR hanya 2 periode, maka banyak wakil rakyat yang mungkin baru mencapai puncak kematangan dan keahliannya justru harus terhenti. Padahal apabila ia bekerja dengan baik, tidak terlibat kasus korupsi, dan tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat, seharusnya tidak ada alasan konstitusional untuk melarangnya mencalonkan diri kembali. Dewan Juri yang kami hormati, dalam praktik, pengalaman panjang anggota DPR masih menjadi modal penting dalam yang pertama, memperbaiki kualitas produk hukum, menjaga kesinambungan kebijakan, dan mengawasi pemerintahan secara lebih tajam. Selama ia diuji melalui pemilu yang jujur dan adil, biarkan rakyat memutuskan apakah ia pantas lanjut atau tidak. Dewan Juri yang kami hormati, kami ingin menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan wibawa Undang-Undang 1945 sebagai produk dasar tertinggi. Undang-Undang 1945 tidak seharusnya terlalu sering diubah hanya untuk merespon masalah-masalah politik yang sifatnya pragmatis atau teknis. Masalah regenerasi politik, kaderisasi partai, dan pencegahan oligarki sebenarnya dapat diatasi melalui yang pertama, perbaikan sistem pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penguatan aturan internal dalam politik, dan peningkatan penegakan hukum terhadap praktik korupsi dan politik uang. Selain itu, perlu diingat bahwa lembaga legislatif berbeda secara hakikat dengan lembaga eksekutif. Presiden memang sudah dibatasi menjadi 2 periode, tetapi Presiden memegang kekuasaan eksekutif yang sangat besar dan terpusat pada 1 figur, sehingga resiko penyalahgunaan kekuasaannya juga lebih besar. Dewan Juri yang kami hormati, DPR itu justru sebaliknya. Ia adalah lembaga kolektif yang keputusannya diambil oleh ratusan orang dari berbagai partai. Kekuasaan legislatif tersebar di banyak individu dan fraksi, sehingga resiko-resiko melalui 1 orang menguasai segalanya itu lebih kecil. Akhirnya kami juga perlu menegaskan bahwa tujuan utama kita semua adalah memperbaiki kualitas demokrasi dan bukan hanya sekedar mengganti orang. Berdasarkan semua pertimbangan itu dari sudut pandang hak politik dan warga negara, kebutuhan akan pengalaman wakil rakyat, dan pentingnya menjaga stabilitas konstitusi, kami menegaskan kembali penolakan terhadap amandemen Undang-Undang 1945 untuk membatasi masa jabatan anggota DPR menjadi maksimal 2 periode berturut-turut. Terima kasih, sekian. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada babak closing statement. Kita akan beralih kepada tim Pro. Kepada pembicara tim Pro, apakah sudah siap? Siap, saudara. Kepada pembicara ketiga dari tim Pro dengan waktu selama 2 menit akan dimulai ketika kalimat pertama diucapkan. Kepada pembicara ketiga dari tim Pro, disilahkan. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang kami hormati, dan rekan berpikir kami dari tim kontra. Saya selaku pembicara 3 dari tim Pro menanggapi beberapa argumen utama dari tim kontra sekaligus memberikan penegasan akhir dari mosi kami. Pertama, tim kontra berargumen bahwa pembatasan masa jabatan anggota DPR membatasi kedaulatan rakyat. Mereka mengatakan bahwa kalau rakyat masih percaya kepada seorang wakil, maka seharusnya rakyat bebas memilih orang itu berkali-kali tanpa batas. Tanggapan kami adalah kedaulatan rakyat memang berada di tangan rakyat, tetapi sejak awal Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur bagaimana kedaulatan itu dibatasi dan diarahkan. Pasal 1 ayat 2 dengan tegas mengatakan bahwa kedaulatan yang dimaksud menurut Undang-Undang Dasar itu berarti Undang-Undang Dasar boleh dan memang seharusnya mengatur batas-batas dalam penggunaan kedaulatan terus melalui pembatasan masa jabatan-jabatan politik. Presiden dibatasi 2 periode padahal juga dipilih oleh rakyat. Artinya konstitusi boleh dibatasi
pilihan rakyat demi mencegah kekuasaan yang terlalu lama berada pada satu orang saja. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih closing statement kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Kepada pembicara ketiga dari tim kontra, apakah sudah siap? Sudah siap menjawab. Waktu 2 menit akan berjalan ketika kalimat pertama diucapkan. Kepada pembicara ketiga dari tim kontra, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra akan menanggapi argumen utama dari tim pro sekaligus menutup debat kita kali ini. Pertama, tim pro mengatakan bahwa pembatasan masa jabatan anggota DPR 2 periode akan mencegah oligarki dan dominasi pertahanan. Kami tidak menyangkal bahwa dominasi pertahanan dan oligarki adalah masalah nyata. Namun, kami menilai bahwa akar persoalannya terletak pada struktur ekonomi, politik, dan lemahnya penegakan hukum, bukan semata-mata lemahnya masa jabatan. Oligarki bisa tetap bertahan meskipun masa jabatan dibatasi, karena elit bisa mengalihkan pengaruhnya melalui keluarga, kroni, atau kandidat lain yang mereka dukung. Dewan juri yang terhormat, artinya pembatasan 2 periode bukan solusi utama yang untuk memutus rantai oligarki, tetapi oligarki. Yang kedua, tim pro berargumen bahwa pembatasan masa jabatan anggota DPR konsisten dengan pembatasan masa jabatan presiden. Menurut kami, analogi ini kurang tepat. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang sangat besar dan terpusat, sehingga pembatasan masa jabatan ketat sangat masuk akal. Sementara itu, DPR adalah lembaga kolektif yang keputusannya diambil bersama oleh ratusan anggota dari berbagai partai. Kekuasaan di DPR lebih tersebar dan melewati banyak proses pembahasan. Kemudian ada pun solusi yang dapat kami berikan. Yang pertama, mendesak DPR agar secara langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan dalam memahami undang-undang ini. Sekian, terima kasih. Dengan berakhirnya perdebatan dan juga closing statement dari pembicara ketiga dari tim kontra, maka berakhirlah perdebatan antara tim Tan Malaka dan juga tim Agus Salam. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua belah tim. Kepada kedua belah tim silakan saling bersalaman kemudian kembali ke tempat. Silakan saling bersalaman kemudian silakan kembali ke tempat. Itulah perdebatan debat konstitusi kali ini antara tim Agus Salim dan juga tim Tan Malaka. Saya Febrianal di Roma selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.